Oke, sekarang bagian kedua, saya akan membahas mengenai analisis tegangan pada saat instalasi pipa. Yang perlu kalian consider pada saat melakukan instalasi pipa adalah failure mode yang bisa terjadi, yaitu pertama, excessive stress menyebabkan tegangannya hampir sama dengan yield stressnya. Kemudian ada local buckling, kemudian ada fatigue effect daripada faktor dynamic ya, jadi pada arus dan gelombang. Kemudian ada excessive damage to wet coating and fill joint. Jadi misalnya coatingnya itu dia retak, concrete routing, dan fill jointnya juga mungkin terjadi keretakan atau mungkin bisa juga patah ya. Ya, untuk pipe analysis ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, khususnya untuk metode J-lay dan S-lay. Jadi di S-lay ada dua area yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah di area overband sebelah sini, kemudian di yang kedua ada area segment. Jadi kalian harus memperhatikan nilai tegangan di kedua area ini. Sedangkan untuk J-lay kalian harus memperhatikan pada area segmen. Nah, kita akan konsentrasi memperhitungkan tegangan di area-area tersebut. Nah, ini yang bagian kedua, gambar kedua, kalian bisa melihat ini apabila saya rubah menjadi free body diagram. Nah, di overband area itu gaya-gaya yang terjadi, ada beban sebesar Q ya, ini seperti uplift ke arah atas, kemudian ada momen dan ada gaya tarik. Sedangkan di bagian tengah ini pada saat bagian lurus ya, pipanya straight, ini hanya ada beban gaya, ada gaya tarik dan beban di kedua arah pipa tersebut. Nah, pada saat di overband itu ada dua beban ya, ada dua beban dan ada dua gaya, yaitu gaya tarik dan gaya momen. Sedangkan pada saat touchdown dengan si P itu ada gaya kompresi atau gaya tekan dan ada gaya sekeliling pipa. Yang atas ini adalah hydrostatic dan ini adalah daripada soilnya ya. Kalau melihat dari free body diagram ini, otomatis yang berbahaya di overband dan segmen. Tapi kalau kita lihat perbandingannya, nilai tertinggi pasti akan ada di area segmen. Hal ini dikarenakan ada dua area pembebanan nih ya, karena di sekelilingnya ada tekanan hidrostatik. Dalam melakukan analisis pipa ada beberapa elemen yang kalian harus perhatikan. Pertama adalah gaya tarik daripada pipa. Kemudian kalian nanti akan mengkontrol tegangan pada segmen dan overband. Kemudian akan kalian kontrol juga kurvaturnya daripada pipa pada saat instalasi agar tidak terjadi buckling ya. Kemudian bagaimana kita akan mereduce gaya tekan dan juga potensial untuk buckling. Nah, informasi apa aja yang kita perlukan untuk melakukan analisis? Ya, pertama adalah panjang daripada pipa tersebut, kemudian concrete coating sama mechanical propertiesnya ya, kemudian nilai barge geometry, kemudian kedalaman perairan di sepanjang pipa tersebut, dan juga yang paling terakhir adalah data lingkungan. Jadi ini persamaan dasar dalam menentukan tegangan sepanjang pipa pada saat instalasi. Jadi ini menggunakan persamaan dasar diferensial ya, di mana Q adalah submerged weight of pipe, jadi berat pipa. AE adalah bending stiffness, E-nya adalah modulus elastisitas, dan I-nya adalah momen inersia. T0 adalah gaya efektif daripada gaya tarik. S adalah jarak daripada pipa span itu tersebut. T
theta adalah angle pada distance S. Jadi distance along pipe span itu misalnya bentuknya S, nah itu dia yang menggantungnya itu jarak S-nya berapa. Kemudian ada angle-nya ya, theta sepanjang jarak S tersebut. Theta tersebut kita bisa lihat dari sin theta sama dengan dy per ds. Pada bagian overband kita bisa melakukan estimasi tegangan, yaitu dengan persamaan berikut. Tegangan A, itu tegangan A adalah axial bending stress sama dengan E kali D dibagi 2 RCV. E adalah modulis elastisitas, D ada outside diameter, dan RCV adalah pipeline radius ya. Sedangkan RCV itu sendiri sama dengan E kali D dibagi 2 dikalikan yield stress dikalikan FD. Jadi kita bisa melakukan estimasi radius berapa yang aman agar tidak terjadi overstress. Jadi gamma tegangan ya ini sigma Y adalah tegangan yield stress, FD adalah descent factor. Nilainya 0,85. Misalnya ini adalah bentuknya daripada, nah seperti ini kan, Mesley di sini bagian overband ya, di sini overband, maka ini adalah RCV-nya. Nah ini yang akan kita perkirakan nilai radiusnya berapa, belokannya berapa, seperti itu. Oke. Nah, untuk area segmentnya sendiri, untuk menentukan atau mengetahui nilai tegangannya, kalian tadi bisa cari dengan basic differential equation, atau kalian juga ada beberapa metode yang bisa dicari. Sebagai contoh, di sini adalah beam method, nonlinear beam method, natural catenary method, Stephen catenary method, finite element method, kemudian ada metode for thick concrete coating. Oke, selama ini kalau bagaimana kita menentukan tegangan pada area segment itu biasanya digunakan finite element method. Nah, kita menggunakan alat bantu finite element method ini dengan menggunakan software atau komputer program seperti OffPipe, ANSYS, Abaqus, Flexcom, Torok, Kaflex. Atau kalian juga bisa kalau mau melakukan perhitungan manual menggunakan analisis struktur dengan matriks ya. Nah seperti itu. Karena kenapa bisa menggunakan ini? Karena cukup sulit kalau melakukan perhitungan secara manual. Contohnya tadi seperti menggunakan teori daripada differential equation tadi ya. Sehingga lebih memudahkan menggunakan software seperti ini. Ini sebagai contoh software dari Flexcom. Ini kita lihat ada videonya. This is a complex installation procedure as the pipeline is laid down over a steep subsea precipice. The winching process is modeled using Flexcom's winch element feature, which allows paying out or reeling in operations to be simulated. Flexcom uses color contouring to graphically display element forces, such as effective tension or bending moment. And this provides the engineer with an intuitive visual representation of the finite element. Nah, di bagian sini kita bisa melihat nilai-nilai tegangan yang terjadi. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini langsung terlihat simulasinya nilai tegangan yang terjadi pada saat melakukan instalasi pipa bawah laut. Contohnya dengan seabed yang sangat curam ya, atau steep. Readily accept seabed data from a range of third-party software. Although this simulation was performed using Flexcom, we also offer a dedicated installation software package called Pipelay. Pipelay provides a comprehensive set of technical features, which is specifically designed for installation analysis,
including rapid generation of fixed and floating stinger profiles, and a range of options for modeling rollerbox support contact. PipeLay also facilitates automatic adjustment of support elevations to achieve specified curvature limits, saving time for installation engineers. The software also includes a specialized coating stiffness model, capable of capturing field joint concentrations and coating slippage. If you would like further information on FlexCom, please send us an email or visit our website. Thank you for watching. Oke, jadi dapat terlihat bahwa perhitungan atau analisis daripada instalasi ini cukup kompleks sehingga menggunakan software yang bisa cukup kompleks juga. Jadi ada dua tahapan yang bisa kalian lakukan, bisa analisis statik dan analisis dynamic. Ini contohnya lagi dengan menggunakan software OrcaFlex. Jadi di sini ada barge-nya, kemudian di sini adalah pipanya pada saat laying. Nah, nanti yang kita tentukan adalah nilai-nilai tegangan yang terjadi di sini. Kemudian software berikut, ya ini dynamic of OrcaFlex ya. Jadi kita akan melihat kalau dynamic of OrcaFlex bedanya dengan tadi statik. Kalau statik ininya diam ya. Jadi ini kita memperhitungkan pada saat jalannya kapal aja seberapa. Kalau misalnya dynamic, ini seperti bentuknya gelombang laut ya. Jadi kapalnya ini bergoyang sehingga pipa yang ada di sini juga ikut dengan bergoyang seperti itu. Kemudian ini dengan software lain, ini contohnya adalah yang tadi play ya. Bentuknya seperti ini. Ini dia memperkirakan juga tadi bentang S-pen itu adalah S-nya itu adalah ini ya. Ini S. Ini S-nya. Jadi pada saat laying itu bentuknya seperti apa? Sehingga muncul tegangannya ya. Di sini ada minimum tension 300 dan maximum tension 900, tergantung daripada konfigurasi kurvatur yang kita mau. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai acceptance kriteria dari pipeline analysis. Jadi biasanya kita menggunakan dua code untuk menentukan allowable stress atau strain pada saat instalasi pipa bawah laut. Contohnya di API RP 1111 dan DNV OS F101. Nah, di bagian DNV OS F101 yang dilihat hanya faktor daripada LCC dan DCC. LCC itu adalah load control condition dan DCC adalah displacement control condition. Jadi kalian bisa melihat dari hasil software tersebut kalian ambil nilai momennya di sini dan juga nilai gaya aksialnya seperti itu. Nah, nanti ini dikombinasikan sehingga nilainya harus di bawah 1 atau maksimal sama dengan 1. Ini seperti unity check. Misalnya kalian melakukan di sub 2000 atau di SAX ya, untuk menentukan struktur itu aman atau tidak. Jadi harus nilainya di bawah 1. Nah, untuk displacement control yang input yang perlu dimasukkan adalah nilai regangannya yang terjadi. Jadi dari software tersebut kalian ambil regangannya, kemudian ditambahkan dengan beban-beban yang terjadi. Ini harus kurang dari 1 ya, betul. Ini sisanya adalah penjelasan dari mana kalian menentukan parameter-parameter yang ada di LCC dan DCC sendiri. Ya, ini bukan summary ya dari DNV OS F101. Jadi yang perlu diperhatikan hanya dua formula ini ya. Sisanya ini bagaimana menentukan nilai parameter-parameter yang ada di dalam kedua persamaan ini. Oke. Nah, di sini untuk API RP 1111 atau 1111, bagian yang perlu diperhatikan untuk instalasi pipa adalah segmen buckling due to combined bending, strain, and external pressure. Dengan bersamaan ini ya, strain
E strain regangan dibagi regangan B ditambah P0 dikurangi PI dibagi PC kurang dari G epsilon ya atau ovality-nya, dan di sini biasanya desain vektornya ya, nilai daripada ovality tersebut. Nanti P0 minus PI ini eksternal dikurangi internal dibagi PC ya. PC-nya ini bisa kalian dapat dari sini perumusannya ya. Nah, bagian sisanya ini kalian bisa lihat ini adalah penentuan daripada persamaan berikut ini. Jadi nanti regangan ini adalah regangan yang bisa kalian ambil daripada software yang tadi setelah saya jelaskan ya nilai regangannya. Jadi regangan E dibagi regangan buckling strain pure bending ya, T dibagi 2D itu. Jadi nilai ini dari software ini kalian bisa cari, dan ini sisanya juga kalian bisa cari. Ini data, ini kalian bisa cari, ini juga kalian bisa cari. Oke, bagian terakhir bagaimana kita akan melihat bagaimana pipa tersebut misalnya mendekati pipa bagian onshore ya untuk fasilitas onshore, dan juga sambungan pipa di dasar laut itu seperti apa. Oke, ini pada saat shore approach ya, menggunakan open cut method. Jadi pantai ini digali, kemudian di sini adalah pull headnya. Jadi pipa yang sudah diinstalasi dengan kapal atau vesselnya ditaruh di dasar laut, kemudian nanti ditarik di sini nih, ditarik dari dasar laut ke area pantai. Sini ada pull headnya. Selain open cut tadi, kita bisa menggunakan pengeboran, yaitu pengeboran secara arah horizontal atau bisa dibilang HDD, horizontal directional drilling. Nah, ini misalnya bentuknya seperti ini. Jadi ini pertama dibor dulu sampai ke sini ya, sampai ke dasar laut, kemudian baru pipa itu bisa ditarik seperti itu. Nah, adapun tipe-tipe tanah yang bisa dilakukan HDD, yang pertama atau ini ada jenis tanah clay atau sand, ini sangat baik untuk dilakukan HDD. Gravel sand ya bisa masih acceptable. Sandy gravel bergantung ya apakah mampu atau tidak. Kalau gravel sama rock berarti tidak bisa dilakukan HDD. Ini contoh sebagai HDD di onshore ya. Jadi di sini drillingnya ya, dia masuk sini drillingnya, ini mata bornya, kemudian dia keluar di area ini gitu. Nanti pipa ikut di sini, jadi dikaitkan di mata bor tersebut. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ya, ada pengikatnya seperti itu. Nah, ini adalah dokumen formal untuk melakukan instalasi. Biasanya ada kontraktor engineering management. Jadi dokumen dari kontraktor. Ini yang kedua adalah installation procedure. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, kalian harus mempunyai ini yang kemudian di-approve oleh klien ya. Pertama, installation procedure itu adalah hazard operation, kemudian ada reassessment, kemudian offshore pre-lay survey, jadi surveinya seperti apa, kemudian ada marine pipe-lay, kemudian apakah ada nanti trenching, backfilling seperti apa, kemudian yang terakhir adalah construction report. Jadi pada setiap hari kita harus melakukan reporting, kemudian ada report juga mingguan, kemudian setiap hari kita harus melakukan weather forecast ya. Yang terakhir adalah final report. Nah, ini adalah video mengenai bagaimana kita caranya menyambung pipa di bawah laut. Oke, kita lihat ya.
The two Nord Stream pipelines are built in 3 sections, which must be welded together to form the 1,224-kilometer pipelines. Welding operations are remotely controlled from a support vessel, and divers assist and monitor the subsea construction work. For the Nord Stream project, all hyperbaric tie-in activities are handled from the Scandi Arctic Dive Support Vessel. She carries all of the equipment necessary to perform the underwater welding. All of the equipment, including pipeline handling frames, lift bags, the cutting tool, and the welding habitat, are deployed and operated by Nah, mereka akan melakukan the tie-in penyambungan pipa di bawah laut, jadi underwater welding. pengelasan di bawah laut. On the bottom of the Nah, boxes, ini yang the diturunkan pipelines adalah lay parallel to each other supportnya, and overlap. pipeline support. Therefore, the ends of each segment must be cut by a diamond wire cutter before they can be lined up. A welding plug is inserted into each end of the pipeline segments. These plugs are inflated for a perfect seal to separate the water in the pipeline segments from the dry welding area of the habitat. Using a beveling machine, the pipeline ends are given a Beveling smooth itu finish to prepare them for bagaimana welding kita within the habitat. 3 membuat pipe handling frames are used permukaan to agar lift bisa dilakukan pengelasan ya. Jadi tidak permukaan rata tapi di bevel. Jadi bentuknya seperti trapesium. Seperti itu. and shift the pipeline ends. The frames are needed to lift the pipeline segments and line them up before the welding can start. Inside of the welding habitat, the pipeline segments are welded together. All welding operations are controlled from the dive support vessel. The weld is inspected using ultrasonic testing. Once the welds are inspected and approved, the habitat is retrieved back on board the vessel. Using the pipe handling frames, the pipeline is lowered onto the seabed, and a remotely operated vehicle surveys the area. Berikut ini referensi yang digunakan, yaitu DNV OS F101, API 1111. Saya menggunakan buku dari Offshore Pipeline Boyongu, dan dari video-video yang tadi ya, Flexon Pipe Laying sama Nord Stream Underwater Tie-ins. Ini ada tugas, yaitu tugasnya cukup mudah saya rasa. Buat catatan perkuliahan aja mengenai instalasi pipa bawah laut. Pengerjaannya boleh dibuat di mana saja asalkan tuliskan tangan, maksudnya di mana saja boleh menggunakan lembar A4 atau lembar yang lainnya yang seperti kalian pada saat perkuliahan ya. Kemudian tugas dikumpulkan dengan upload e-learning dengan batas waktu tanggal 7 April 2020 sebelum jam 12 pagi. Oke, sekian materi instalasi pipa bawah laut. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.